Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia bisnis modern, tantangan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih kita kenal sebagai CSR. Dulu perusahaan mungkin hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan, tapi sekarang zaman sudah berubah. Masyarakat, konsumen, dan bahkan investor kini menuntut lebih. Mereka ingin tahu apa kontribusi positif perusahaan bagi lingkungan dan masyarakat. Ekspektasi ini telah mengubah cara kita memandang peran bisnis dalam skala yang lebih besar. CSR bukan lagi sekadar kegiatan, amal, atau donasi sesekali, tapi sudah menjadi bagian krusial dari strategi dan reputasi perusahaan. Jadi mari kita selami lebih dalam apa saja sih tantangan nyata yang dihadapi perusahaan saat mencoba menyeimbangkan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Masalah utama yang sering muncul adalah dilema klasik antara profitabilitas jangka pendek dan investasi sosial jangka panjang. Coba bayangkan Anda seorang CEO, di satu sisi Anda ditekan untuk mencapai target pendapatan kuartalan, menjaga harga saham tetap tinggi, dan menyenangkan investor yang haus akan keuntungan cepat. Di sisi lain, inisiatif CSR yang bermakna seperti membangun program pendidikan untuk komunitas lokal, beralih ke energi terbarukan, atau memastikan rantai pasok yang etis, seringkali membutuhkan investasi awal yang besar dan hasilnya tidak bisa langsung terlihat dalam laporan keuangan bulan depan. Ini adalah pertaruhan besar mengalokasikan dana jutaan dolar untuk proyek lingkungan. Mungkin baru akan menunjukkan dampak positif 5 atau 10 tahun mendatang. Sementara itu, dana tersebut bisa saja digunakan untuk pemasaran atau ekspansi yang memberikan keuntungan instan. Inilah tarik-menarik konstan yang dihadapi para pemimpin bisnis, memenuhi tuntutan pasar saat ini sambil membangun fondasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan operasional yang tidak kalah rumit. Salah satu kesulitan terbesar adalah bagaimana cara mengukur dampak sosial secara kuantitatif. Sangat mudah untuk menghitung laba rugi dalam angka 13, tapi bagaimana Anda mengukur peningkatan kesejahteraan sebuah komunitas? Bagaimana Anda memberikan nilai moneter pada udara yang lebih bersih atau keanekaragaman hayati yang terjaga? Banyak dampak positif dari CSR bersifat kualitatif. Hal ini menciptakan masalah karena bisnis terbiasa membuat keputusan berdasarkan data yang terukur. Tanpa metrik yang jelas, sulit untuk membenarkan pengeluaran besar untuk program CS, apalagi membandingkan efektivitas antara satu inisiatif dengan inisiatif lainnya. Selain itu, belum ada kerangka kerja atau standar global yang diterima secara universal untuk pelaporan CSR. Setiap perusahaan seolah punya caranya sendiri, membuat konsumen dan investor sulit membandingkan apel dengan apel. Kurangnya standarisasi ini membuka celah untuk praktik yang disebut greenwashing, di mana perusahaan melabel beacon upaya ramah lingkungannya hanya untuk tujuan pencitraan tanpa dampak nyata. Tantangan berikutnya datang dari dalam dan luar perusahaan, yaitu resistensi dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Mari kita mulai dari yang paling sering dibicarakan, pemegang saham. Sebagian dari mereka masih menganut pandangan tradisional
bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi mereka. Mereka mungkin melihat pengeluaran untuk CSR sebagai pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dibagikan sebagai dividen, meyakinkan mereka bahwa investasi sosial ini akan memberikan nilai jangka panjang seperti loyalitas pelanggan yang lebih kuat dan citra merek yang lebih baik. Adalah sebuah perjuangan berat yang membutuhkan data dan komunikasi yang sangat persuasif. Tidak berhenti di situ, resistensi juga bisa datang dari internal, yaitu karyawan. Jika nilai-nilai CSR yang dicanangkan oleh manajemen puncak tidak selaras dengan budaya kerja sehari-hari, atau jika karyawan merasa program tersebut hanya formalitas, maka inisiatif tersebut tidak akan pernah berjalan efektif. Menyelaraskan ribuan kepala dengan satu visi keberlanjutan adalah tantangan manajemen yang luar biasa. Jadi, setelah melihat semua tantangan ini, apakah CSR adalah misi yang mustahil? Tentu tidak. Kuncinya terletak pada pergeseran cara pandang. Perusahaan yang sukses dalam CSR tidak lagi melihatnya sebagai departemen terpisah atau pusat biaya. Mereka mengintegrasikannya ke dalam DNA dan model bisnis inti mereka. Ini berarti CSR menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan, mulai dari pengembangan produk, manajemen rantai pasok, hingga strategi pemasaran. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian tidak hanya mendonasikan sebagian keuntungannya, tetapi juga memastikan bahan baku berasal dari sumber yang berkelanjutan dan para pekerjanya dibayar dengan adil. Dengan cara ini, kegiatan bisnis itu sendiri menjadi kekuatan untuk kebaikan. Integrasi ini menciptakan lingkaran positif, praktik bisnis yang bertanggung jawab, membangun kepercayaan pelanggan, menarik talenta terbaik, dan pada akhirnya menciptakan nilai jangka panjang yang stabil bagi pemegang saham. Ini bukan lagi soal memilih antara profit atau planet, tetapi tentang bagaimana menciptakan profit sambil menjaga planet dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, perjalanan untuk menjadi perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab secara sosial memang penuh dengan rintangan, mulai dari dilema finansial, kesulitan pengukuran, hingga meyakinkan para pemangku kepentingan. Namun, tantangan ini bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan sebuah panggilan untuk inovasi. Perusahaan yang mampu mengatasi hambatan ini dan berhasil mengintegrasikan CSR ke dalam strategi inti mereka adalah perusahaan yang akan bertahan dan berkembang di masa depan. Mereka tidak hanya akan menjadi pemimpin di industrinya, tetapi juga menjadi agen perubahan positif bagi dunia. Keberlanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk kesuksesan jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kami harap pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Apa tantangan CSR terbesar menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.